Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Obor TV, pencerah Kabupaten Indramayu, pada kesempatan sore hari ini di episode yang kesekian kalinya, alhamdulillah saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa di rumah produksi Obor TV, Pak Prof Cahyo dari Madiun. Beliau adalah alumnus Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Salah satu yang sangat luar biasa, beliau menemukan teori atau keilmuan hobi Al-Quran yang mampu membuktikan secara ilmiah bahwa ilmu laduni pada hakikatnya bisa dapat diterima oleh seluruh anak Indonesia dan bahkan dunia. Kita tahu bahwa yang namanya di pesantren, kita umumnya bahwa anak ilmu laduni atau yang mendapatkan ilmu laduni adalah orang-orang pilihan. Tapi Prof Cahyo mampu bahwa menelusuri bahwa ternyata ilmu laduni bisa diilmiahkan dan bisa diimplementasikan, diterapkan ke seluruh anak didik. Oleh karena itu, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof sudah kesekian kalinya datang di Indramayu. Siap. Kalau tidak salah, beberapa bulan yang lalu kita sudah mengadakan seminar Prof ya. Ya. Pemirsa masyarakat Indramayu dan sekitarnya, beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan seminar hobi Al-Quran, seminar sehari untuk bagaimana mengedukasi metodologi hobi Al-Quran, di mana teori atau metodologi ini mampu anak bisa hafal Al-Quran tanpa harus menghafal. Bahkan dia bisa menulis dan juga bisa menerjemah isi daripada Al-Quran itu sendiri tidak kurang dari 1 tahun. 8 bulan anak itu bisa hafal Al-Quran tanpa harus menghafal. Anak itu bisa menulis Al-Quran dan bisa menerjemah isi daripada kandungan Al-Quran. Sungguh hasanah keilmuan yang dilahirkan oleh Prof ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, insya Allah setelah ini kita akan ke Pondok Pesantren Babakan, tepatnya di Pondok Pesantren Mu'alimin Mu'alimat di Romo Yai Jam-Jami Amin. Insya Allah beliau akan memaparkan tentang metodologi konsep pengajaran hobi Al-Quran untuk mendidik anak Indonesia, santri yang cerdas, santri yang penuh dengan cahaya nur Al-Quran atau cahaya Al-Quran. Mari kita beri kesempatan secara langsung apa dan bagaimana tentang metodologi hobi Al-Quran. Monggo Prof. Hobi Al-Quran itu holistic brain improvement, jadi memperbaiki fungsi otak keseluruhan. Nah, saya mengadakan penelitian itu bersama Toronto University, Fakultas Psikologi UGM, Fakultas Kedokteran UGM, Fakultas Fisika, jurusan Fisika. Kami meneliti apakah benar konsep laduni itu bisa terwujud pada orang lain. Ternyata, alhamdulillah saya bisa membuktikan mengubah cara berpikir yang ada di talamus dengan menggunakan metode kentongan atau mengubah dengan menggunakan hafalan menjadi gambaran. Jadi anak tidak boleh menghafal karena beban pikiran menghafal itu, tapi mengubah gambaran. Contoh, anak tidak boleh menghafalkan rambut, terus dahi, alis, mata, hidung dan sebagainya, tapi harus digambarkan. Becak digambarkan, terus semuanya digambarkan. Dan terakhir ternyata dengan Quran menggambarkan alif sampai huruf hijaiyah itu menggambarkan di dalam sang otak, itu akan menambah kecerdasan seseorang. Nah, ini kami akan membuktikan nanti di Babakan untuk bisa mengubah cara berpikir anak sehingga anak bisa melihat tulisan Arabnya. Al-Fatihah terlihat, Alhamdulillah itu terlihat di depan matanya, sehingga anak tidak perlu lagi menghafal, mereka langsung bisa mengeluarkan. Kami akan menciptakan folder-folder untuk mengeluarkan surat Al-Baqarah, halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan anak akan langsung bisa menulis dan langsung mengerti artinya. Nanti akan kita buktikan 10 anak dalam waktu 10 sampai setengah jam anak sudah akan bisa menerapkan metode ini. Saya berharap di sini pertanyaannya harus maju dulu, karena di sana impact-nya adalah kecerdasan. Setelah itu metode belajarnya diubah. Ini saya berharap ini teman-teman yang ada di Indramayu, peta orang tuanya bertani, anaknya diajari dengan metode ini. Setelah itu anak akan bisa lebih cerdas karena makan makanan yang halalan thayyibah. Yang kedua, metode menggambarkan bukan menghafalkan.
Mungkin itu Pak. Terima Pak kasih. Sering, ya. Bisa dipertajam Prof terkait dengan hobi Al-Quran ini, strategi untuk mendapatkan ilmu di polder-polder itu maksudnya gimana? Maksudnya anak itu nanti menghafal tanpa harus menghafal, tetapi berada dalam disket itu maksudnya gimana Prof? Bisa dijelaskan? Jadi pada saat nanti contoh, kita naruh surat Al-Fatihah itu di dalam hati. Nah, ini salah satu contoh. Pada saat dipanggil di folder hati itu dia akan keluar Muncul ayatnya itu. Nah, Al-Baqarah ditaruh di rambut, itu nanti akan muncul halaman 1, 2, 3, tinggal memanggil halaman berapa, dipanggil, keluar tulisannya. Anunya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi akan muncul, mereka melihat. Dan itu anehnya nanti karena anak berlatih dengan langsung dengan artinya akan tahu Dzalikal itu artinya apa, kitab itu artinya apa, sehingga akan melekat di sini. Sehingga anak tidak perlu lagi melihat, membuka, akhirnya mereka langsung memanggil dan langsung mengerti artinya dan menulis bisa lebih kompleks, lebih teliti, lebih komprehensif. Nah, komprehensif. Prof, itu yang dimaksud dengan apa namanya folder atau disket itu berarti anak itu tidak akan pernah lupa ya? Nggak akan pernah lupa. Kalau menghafal kan ada batas waktunya ya. Kalau ini tidak akan pernah lupa ya. Otak manusia itu ada berlapis-lapis. Nah, kita taruh lapis pertama itu surat Al-Baqarah atau juz pertama, bagian kedua, juz kedua, ketiga, keempat, nanti akan dipanggil. Mereka yang tinggal manggil akan keluar di dalam benaknya, di dalam otak, atau dikeluarkan di depan mata, langsung bisa keluar. Langsung terlihat ya? Langsung terlihat. Berapa bulan Bro pendidikannya? Kalau pendidikannya, pertama saya melatih Ustadz lebih dahulu. Setelah itu Ustadz mengajarkan ke anak itu paling cukup 40 jam. 40 jam anak sudah bisa juz amma itu sudah bisa masuk ke sini semua. Makanya nanti kita buktikan besok apakah benar dalam waktu 1 jam anak sudah bisa mentransfer berapa surah. Setelah itu langsung bisa menulis. Itu nanti akan bisa cepat. Kalau hafal Quran umumnya berapa tahun Bro? Kalau total belajar itu bisa 8 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun, tergantung pola ustadznya memberikan kontinuitas pada pelatihan itu. Prof, apa namanya? Ini kan metodologi hobi Al-Quran bukan hanya pembelajaran di Al-Quran ya, tetapi katanya bisa di kedokteran atau disiplin ilmu yang lain, bisa diterangkan Bro? Jadi Quran itu unik, setiap kata mengandung arti. Setiap kata mengandung arti. Nah, karena arti itu digambarkan, dia bisa menerjemahkan untuk fisika bagaimana kecepatan. Itu akan bisa tergambarkan bagaimana rumusnya. Jadi anak sudah akan terbiasa dengan gambaran, bisa diterapkan di fisika, matematika, semua mata pelajaran bisa diterapkan. Artinya kedokteran yang konon katanya berat ya, ketika pendekatan hobi Al-Quran, metodologinya ini tidak ada yang berat ya. Jadi contoh rambut, dahi, alis, mata, hidung, mulut, gigi, dagu, kuping, semuanya kan bergambar sampai ke usus. Nah, itu kalau kita sudah terbiasa menggambarkan itu tidak akan susah dan akan mudah. Jadi tidak ada mahasiswa DO ya? Tidak ada DO itu. Terima kasih Pak, Ya. Luar biasa. Pemirsa Obor TV, santri seluruh Indonesia dan khususnya Indramayu Cirebon, ini khasanah keilmuan yang sangat luar biasa. Insya Allah Prof akan saya kawal di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin dan tentu di beberapa kabupaten Indramayu yang mau ingin aplikasi metodologi hobi Al-Quran, mencerdaskan anak Indonesia ke depan tanpa harus menghafal, baik dengan Al-Quran atau disiplin ilmu yang lain, kedokteran, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Beliau menemukan teori ini sangat luar biasa. Sanad keilmuannya sangat luar biasa untuk bisa mencerdaskan anak Indonesia dengan terobosan melalui konsep ilmu laduni bisa diilmiahkan. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Obor TV siap menampung siapapun yang mau dan hadir untuk berbondong-bondong anaknya Bapak Ibu sekalian ikut hobi Al-Quran. Insya Allah dalam waktu dekat juga kami dengan beberapa pesantren, alumni pesantren Babakan akan mengadakan pendidikan pesantren hobi Al-Quran di Indramayu. Mohon doanya. Dan besok malam kami janji dengan Pak Kiai Romo Yai Jamjami Amin di Pondok Pesantren Mualimin Mualimat, Pak Prof untuk memaparkan apa dan bagaimana teori dan
penerapan daripada metodologi hobi Al-Quran, anak cerdas tanpa harus menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.